Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania, masih di sekitar tuntunan puasa. Kali ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat adalah rukun Islam ya, yang ketiga ya. Artinya apa sih zakat ya? Zakat itu menurut bahasa ya, secara arti itu adalah berarti al-barokah yang artinya keberkahan, lalu an-nama yang artinya pertumbuhan, dan at-taharah yang artinya kesucian ya. Kalau menurut istilah sendiri, ia adalah bagian dari harta tertentu yang wajib diserahkan kepada para mustahik dengan syarat tertentu pula ya. Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an itu pengertian ini juga diungkapkan dalam kata infak yang misalnya tertulis dalam surat At-Taubah ayat 34, lalu disampaikan dalam kata sedekah itu dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103, serta kata hak yang ada dalam surat Al-An'am 141 seperti itu. Nah, zakat ini adalah ibadah maliyah ijtimaiyah ya, yang sangat strategis ya, sangat strategis dan menentukan keberlangsungan hidup bersama ya, hidup antar muslim seperti itu. Jadi ini adalah sebuah rukun Islam yang penting ya, yang merupakan sebuah ibadah yang sangat strategis bagi perkembangan umat muslim ini sendiri. Dan hikmahnya ya, ada beberapa hikmah dari zakat ini ya. Yang pertama adalah dia adalah perwujudan iman dan syukur sekaligus menghilangkan rasa atau sifat kikir seperti itu. Lalu yang kedua adalah menolong fakir miskin ya, melenyapkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin gitu ya. Menghilangkan kedengkian ya, menghilangkan kedengkian orang-orang miskin terhadap orang-orang yang mungkin lebih kaya dan lain sebagainya semacam itu. Lalu dia juga merupakan pilar amal jama'i ya, pilar amal jama'i antara orang-orang kaya dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti itu. Jadi di dalam amal jama'i biasanya di dalam sebuah jamaah itu tidak semuanya kaya dan tidak semuanya miskin seperti itu. Nah, ini dengan adanya zakat ini itu akan saling mendorong ya, saling mendorong untuk kemajuan Islam seperti itu. Nah, lalu peningkatan SDM ya. Zakat ini adalah bisa digunakan sebagai sumber dana pembangunan fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti itu. Lalu kemudian dalam etika bisnis ya, ini zakat ini merupakan sebuah usaha memasyarakatkan etika bisnis dengan mengeluarkan hak harta seperti itu. Lalu juga membantu pemerataan pendapatan. Lalu yang terakhir, dia bisa menjadi semacam motivasi atau pendorong agar orang-orang menjadi lebih giat bekerja dan menjadi orang kaya seperti itu. Tentunya orang akan lebih suka untuk memberi daripada menerima seperti itu. Jadi adanya zakat ini insya Allah akan menambah motivasi bagi semua muslim untuk mendorong produktivitas dirinya seperti itu. Nah, zakat ini ya tidak sembarang orang kena ya. Jadi ada syaratnya ya. Yang pertama adalah dia harta itu harus diperoleh dengan cara yang baik, lalu dia merupakan milik yang sempurna, lalu berpotensi untuk dikembangkan ya zakat itu. Lalu 4, mencapai nisab ya. Jadi kalau nggak dapat nisabnya, nggak mencapai nisabnya, itu tidak perlu dizakati harta itu. Lalu kemudian yang kelima, haul bagi harta perdagangan, peternakan, emas dan perak. Lalu yang terakhir, sudah terpenuhinya kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokok seseorang harus terpenuhi dulu sebelum dia membayar zakat ya. Kalau orang nggak bisa makan, itu nggak perlulah melakukan zakat, itu nggak perlu, karena memang diutamakan adalah kebutuhan pokok dirinya sendiri dulu, baru setelah dia itu ada lebihnya dan mencapai nisab dan syarat-syarat yang sudah tertulis pada layar ini, maka baru setelah itu zakat kemudian dikeluarkan. Nah, zakat itu ada dua jenis ya. Zakat itu ada dua jenis. Yang pertama ini secara umum. Lalu yang pertama adalah zakat fitrah.
Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa ya, berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan ya, sekitar seukuran 2,5 kg ya, oleh setiap muslim yang memiliki kelonggaran makanan selama bulan Ramadan hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri, atau boleh juga ditukar dengan uang senilai makanan pokok tersebut ya, seperti itu ya. Lalu sedangkan zakat mal adalah zakat harta ya. Ia adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut ukuran tertentu bila telah terpenuhinya syarat-syarat yang sudah dituliskan di slide sebelumnya tadi. Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, penyehatan dunia bisnis, peningkatan SDM umat Islam, mempercepat perkembangan sarana prasarana fisik sebagai penopang pembangunan umat dan negara ya. Islam memang mengajarkan kewajiban mengeluarkan zakat ini untuk itu semua ya. Nah, mal dalam hal ini adalah segala yang dapat dimiliki atau digunakan menurut ghalibnya, yaitu baik yang nampak jelas oleh umum atau yang dapat disembunyikan oleh pemiliknya. Sebab itu jenis harta dari masa ke masa ini bisa mengalami perkembangan ya, perkembangan yang karena zaman kan sudah beda ya. Jadi zakat jenis harta ini bisa sangat berkembang menurut zamannya. Apa yang belum ada pada zaman dahulu maka sekarang sudah bukan barang langka lagi. Dengan demikian harta yang menjadi sumber zakat ya pada masa sekarang dan masa lalu itu berbeda, dan sekarang tentunya sudah semakin banyak ya, seperti itu. Nah, ini adalah harta yang kena zakat ya. Ini adalah harta yang kena zakat sesuai dengan default peraturan yang zaman dahulu, yang sudah pada zaman Rasulullah dulu. Yang pertama adalah emas perak ya. Emas perak ini jika keduanya telah sampai nisab dan telah berlalu setahun kepemilikannya ya. 1 tahun kepemilikan, seperti itu. Nisab emas adalah 20 dinar ya, atau setara dengan 85 gram emas. Dan nisab perak senilai 200 dirham atau kira-kira sama dengan 595 gram perak, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah hewan ternak. Hewan ternak ini jika telah sampai nisab, sudah haul atau sudah 1 tahun kepemilikan, seperti itu, digembalakan di tempat umum dan sedikit diberi makan pemiliknya, serta tidak untuk keperluan pribadi dan tidak pula dipekerjakan ya. Perhatikan ya, hewan ternak ini sudah sampai nisab, sudah haul, digembalakan di tempat umum dan sedikit diberi makan pemiliknya, serta tidak untuk keperluan pribadi dan tidak pula dipekerjakan. Nah, seperti itu. Hewan-hewan yang ternak seperti itu bisa dizakati. Dan hewan ternak ini meliputi unta, sapi, kambing ya. Kalau unta itu 5 ekor, kalau sapi itu 30 ekor, kambing itu 40 ekor, seperti itu. Nah, barang yang bisa dizakati kemudian adalah barang dagangan ya, yang telah mencapai nisab dan haul, seperti itu secara umum. Lalu hasil pertanian ini yang berupa tanam-tanaman atau buah-buahan gitu, secara maksudnya jika keduanya itu telah mencapai nisab ya, yaitu sekitar 653 kg ya, setara dengan 653 kg gandum atau padi, seperti itu. Lalu yang kelima adalah rikas dan barang tambang. Ini kewajiban zakatnya mencapai 20% ya, 20%, dan tidak ada nisab ya. Untuk rikas dan tambang ini tidak ada nisab, seperti itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, di zaman sekarang ini harta yang kena pajak ini bisa berkembang berbeda sekali ya. Nah, ini adalah beberapa zakat ya, atau barang yang bisa kena zakat di dalam masa sekarang ini. Yang pertama adalah zakat profesi ya. Jadi seluruh usaha halal yang mendatangkan penghasilan uang baik perorangan maupun kolektif, jika telah sampai nisab
hendaklah ini harus dikeluarkan zakatnya ya. Jadi ini dasarnya di At-Taubah ya, At-Taubah 103, lalu Al-Baqarah 267 dan Az-Zariyat ayat 9 seperti ini. Dan ini sudah disepakati di Kuwait tanggal 30 April 1984 ya, atau 29 Rajab 1404 Hijriyah seperti itu. Ini sudah disepakati bahwa zakat profesi ini ada, dan ini dikiaskan dengan zakat perdagangan, pertanian, atau rikas seperti itu. Nah, misalkan saja ya, profesi ini ya, terkait profesi ini, misalkan seseorang bekerja dengan penghasilan 4 juta per bulan ya, 4 juta per bulan seperti itu, lalu kemudian dia mempunyai kebutuhan rutin tiap bulan mencapai 2 juta ya, maka kan zakatnya itu kira-kira ya, sisanya itu 4 juta dikurangi 2 juta, kan sisanya tinggal 2 juta. Nah, 2 juta itu dikali 2,5% ya, 2,5%. Setelah itu dikali 12. Nah, setelah itu dibayarkan per tahun. Jadi kira-kira sekitar 600 ribuan per tahun, atau kalau diperbulankan ya jadi 50 ribu per bulan seperti itu. Jadi dari sisa 2 juta uang yang tidak terpakai tadi itu diambil 2,5%-nya, kira-kira seperti itu. Kalau 2 juta diambil 50 ribu per bulan kan insya Allah tidak meringankan ya, tidak memberatkan ya insya Allah ya. Nah, seperti itu pentingnya zakat itu, dia tidak memberatkan bagi yang dikenai, tapi itu akan meringankan beban orang lain yang bisa dikasih seperti itu. Nah, yang kedua adalah zakat perusahaan ya. Untuk meningkatkan pendapatan, orang-orang modern ini mendirikan perusahaan biasanya ya, dengan melibatkan beberapa orang ya, mendirikan CV atau PT atau apalah semacamnya, koperasi dan lain sebagainya. Nah, perhitungan perusahaan ini sama dengan zakat perdagangan ya. Nisabnya adalah 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% ya. Sehingga harta perusahaan baik dalam bentuk barang, uang tunai, piutang, dihitung semuanya setelah haul ya, setelah haul. Kemudian dikurangi oleh harta dalam bentuk sarana dan prasarana perusahaan, utang jatuh tempo atau tunjangan karyawan dan semisalnya ya, sisanya dihitung dan dikeluarkan zakatnya seperti itu. Jadi dihitung dulu pengeluaran dan pemasukan seperti itu, hartanya berapa baru dihitung seperti itu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya zakat saham ya. Zakat saham ini juga perlu dizakati zaman sekarang ini. Nah, setiap perusahaan besar kan biasanya mengadakan RUPS ya, RUPS tiap tahun. Dari rapat ini diketahui dividen atau keuntungan atau kerugian perusahaan. Pada saat itulah zakat saham bisa dikeluarkan secara kolektif oleh perusahaan atau masing-masing pemegang saham. Perhitungannya sama dengan zakat perdagangan. Nah, lalu kemudian ada zakat yang namanya zakat money changer ya. Money changer ini maksudnya adalah pertukaran uang ya, yang ada dua macam. Yang pertama adalah pertukaran uang yang sejenis ya, rupiah dengan rupiah gitu, ringgit dengan ringgit, rial dengan rial semacamnya. Jenis ini dilarang karena mengandung unsur riba kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan. Lalu kedua, pertukaran uang yang beda jenis seperti dolar dengan rupiah, rial dengan rupiah dan sebagainya. Berdasarkan ijma ulama, hal ini diperbolehkan dengan syarat saling menerima mata uang di tempat terjadinya akad sehingga tidak jatuh pada riba nasiah dan dilakukan dengan nilai tukar yang sama. Nah, zakat ini itu dianalogikan zakat perdagangan baik nisab maupun kadarnya seperti itu. Lalu kemudian zakat kuis. Kalau kita dapat kuis atau undian seperti itu, maka cara menghitung zakatnya adalah dikiaskan dengan rikas ya, yaitu 20% ya. Karena apa? Karena memang mudah ini. Ini kan ibaratnya bonus gitu ya, tapi tetap harus ada di zakati seperti itu. Nah, lalu kemudian zakat asuransi syariah ya, itu perusahaan asuransi syariah ini harus maksudnya termasuk dalam sumber zakat ya. Artinya setiap akhir tahun dia harus wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
dari total aset ya, setelah diperhitungkan untung ruginya seperti itu. Lalu yang terakhir ini yang mungkin menarik ya, yaitu zakat aksesoris rumah tangga modern ya. Jadi Islam ini zaman sekarang ya, Islam ini melarang fenomena israf dalam segala jenis kehidupan ya. Pola hidup yang glamor atau yang apa ya, high, yang level tinggi, terlalu tinggi seperti itu, dan cenderung foya-foya ya, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesahajaan Islam dan ciri utama pemeluknya ya. Muslim memang harus kaya, harus super kaya, tapi tidak perlu glamor, tidak perlu foya-foya seperti itu. Nah, dalam kaitannya ini, aksesoris rumah tangga itu juga harus dalam batas yang wajar dan tidak menimbulkan rasa iri pada si miskin seperti itu ya. Namun ya, jika saja aksesoris dimaksud sudah dalam batas yang wajar tetapi masih melebihi kebiasaan pada umumnya dan dipandang mewah sekali seperti itu, jika si empunya wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% setiap tahunnya dengan dikiaskan kepada emas dan perak. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup. Masih satu lagi, yaitu adalah penerima zakat ya. Ini penting. 8 golongan yang menerima zakat ini ya. Ini sudah dituliskan di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Sesungguhnya sedekah wajib itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para pengurusnya, orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk fisabilillah, dan untuk orang yang dalam perjalanan. Ini sebagai ketetapan dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana seperti itu. Itu silahkan dibuka di Quran surat At-Taubah ya. Ya, untuk yang pertama dan kedua ini fakir dan miskin ya. Fakir dan miskin ini, fakir itu sendiri ya, miskin dan sendiri. Meskipun secara teoritis ada perbedaan antara fakir dan miskin, namun dalam operasional keduanya adalah kelompok yang tidak memiliki kecukupan penghasilan ya. Intinya fakir dan miskin itu ya, dianggap saja mereka yang tidak memiliki kecukupan penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya ya. Zakat kepada mereka ini diberikan dalam dua bentuk. Sebagai zakat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan sebagai zakat produktif, yaitu dalam wujud pemberian modal secara gratis ya. Jadi nggak cuman dikasih untuk konsumtif saja, misalkan dikasih apa sembako doang, itu nggak perlu, nggak cuman itu, tapi bisa juga untuk hal-hal yang produktif yang bisa membuat dia keluar dari jalur kemiskinan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah amil ya. Amil ini adalah orang-orang yang bekerja secara profesional untuk mengurusi zakat ya, bukan yang bekerja secara temporer ya, tapi memang secara profesional seperti itu. Nah, kepada mereka ini diberikan jatah dari zakat maksimal 1/8 atau 12,5%. Sedangkan panitia zakat yang muncul di bulan Ramadan saja dan biasanya hanya mengurusi zakat fitrah tidak berhak menerima ya, tidak berhak atas bagian ini. Kalau panitia bulan Ramadan saja ya, bukan yang profesional yang selalu gitu, bukan, itu mereka tidak berhak ya. Mereka hanya beroleh uang saku atau uang administrasi yang sewajarnya saja seperti itu. Bahkan kalau bisa mereka bersifat sukarela ya, syukur-syukur itu sukarela, sudah relawan saja, jadi relawan gratis seperti itu untuk membantu kelancaran pemungutan zakat fitrah seperti itu. Nah, kategori yang berikutnya adalah mu'allaf ya, kelompok yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam kan. Nah, mereka ini diberi zakat agar lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama dan merasakan bahwa pengorbanannya selama ini tidak sia-sia seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah memerdekakan budak ya. Artinya apa? Artinya salah satu fungsi zakat ini adalah sebagai sumber dana bagi pembebasan budak-budak, baik budak mukatab maupun budak mudabbar, ataupun beli langsung budak dari majikannya sesuai harga yang disepakati lalu dibebaskan. Nah, seperti itu. Jadi zakat ini kalau masih ada budak, naudzubillah min dzalik ya, maka zakat ini bisa digunakan untuk membeli budak tersebut lalu memerdekakannya gitu seperti itu. Ini adalah sebuah
fakta bahwa Islam menolak keras dengan perbudakan seperti itu. Lalu kategori yang berikutnya adalah hutang ya. Kelompok orang yang berhutang untuk kebaikan diri dan keluarganya, misalkan karena terkena banjir atau kebakaran, atau berhutang untuk membiayai hidup keluarganya, atau kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia gitu, yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaga tersebut. Nah, ini mereka layak mendapatkan zakat karena benar-benar butuh gitu. Tapi kalau utangnya itu utang kemewahan gitu ya, sudah punya apa-apa tapi masih hutang untuk kemewahan, nah itu nggak dapat lah. Yang kayak gitu itu nggak dapat. Nah, baik, langsung ke berikutnya, yaitu adalah orang yang fi sabilillah atau di jalan Allah. Yaitu pada masa Rasulullah dulu, Muhammad SAW, yang masuk dalam kategori ini adalah para mujahid yang terjun ke medan jihad ya, namun tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi. Dan saat ini sejumlah aktivis Islam bisa dimasukkan ke dalam fisabilillah ini ya. Misalkan membangun masjid, perpustakaan Islam, pelatihan para dai dan sebagainya. Nah, zakat itu ternyata bisa juga digunakan untuk hal-hal semacam itu. Jadi untuk produktivitas muslim seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan sunnah, wajib maupun mubah. Ya, pokoknya dia sedang dalam perjalanan gitu ya, tapi bukan perjalanan yang buruk ya, bukan perjalanan yang haram, tapi perjalanan yang sunnah, wajib maupun mubah, lalu kehabisan bekal, maka ini dapat mendapatkan zakat seperti itu. Sedangkan untuk perjalanan yang haram itu maka ya jelas nggak boleh ya dapat zakat ini. Nah, perjalanan menuntut ilmu ini termasuk dalam kategori ini sebenarnya, sehingga para pelajar ya atau mahasiswa muslim di luar negeri ya, ataupun yang merantau gitu ya misalkan, ini berhak mendapatkan zakat ini ya, jika jika dia kehabisan bekal. Atau misalkan ada mahasiswa ya, misalkan ada mahasiswa tetangga kita gitu ya, dia itu kok terlihat kehabisan bekal seperti itu atau semacamnya gitu. Nah, itu bisa menerima zakat seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian ya tentang zakat ini, semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya.